Malam telah jatuh ketika Seno tiba di rumah duka. Angin berembus pelan, menyelusup di antara pepohonan di halaman, menciptakan suara gemerisik yang nyaris menyerupai bisikan. Gedung rumah duka itu tampak sunyi, hanya diterangi oleh beberapa lampu di bagian luar. Seno turun dari motornya, melepas helm, dan menarik napas dalam-dalam. Bau khas rumah duka menyusup ke hidungnya, campuran bau bunga, pengharum ruangan yang terlalu kuat, dan samar-samar aroma formalin. Ia telah bekerja sebagai perias jenazah selama lebih dari 20 tahun. Pekerjaan yang tidak banyak dilirik orang, tapi bagi Seno, ada sesuatu yang memuaskan dalam memberikan wajah terakhir yang layak bagi seseorang yang telah tiada. Malam ini, tugasnya adalah merias seorang gadis muda bernama Rina. Ia berjalan melewati lorong sunyi, menuju kamar perawatan jenazah di bagian belakang. Langkahnya menggema di ubin putih yang dingin. Setiap langkah terasa berat, entah mengapa malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Ketika ia sampai di depan pintu kamar jenazah, ia berhenti sejenak. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah kecil. Dari dalam, udara dingin menyelusup keluar, menusuk kulitnya. Seno menghela napas dan mendorong pintu perlahan. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh satu lampu gantung yang menggantung tepat di atas meja perawatan jenazah. Di sana, tubuh Rina terbaring diam, dibalut kain putih hingga ke leher. Wajahnya pucat dan penuh luka. Ada bekas sobekan di pelipis, bibirnya pecah, dan ada memar di pipinya. Seno mendekat, menaruh tas riasnya di meja kecil di samping jenazah. Ia membuka resleting tasnya, mengambil foundation dan spons. Tangannya bergerak luas, mengoleskan foundation dengan hati-hati di atas kulit dingin itu, menyamarkan luka dan lebam. Perlahan, warna kulit Rina mulai tampak lebih alami. Seno bekerja dalam keheningan, hanya ditemani suara napasnya sendiri dan sesekali suara jam dinding yang berdetak pelan. Namun, saat ia mengoleskan bedak untuk meratakan riasan, sesuatu membuatnya berhenti. Bibir Rina sedikit melengkung. Seno menatap wajah itu dengan saksama. Ia yakin betul bahwa sebelumnya bibir Rina kaku dalam diam. Tapi sekarang, ada sedikit senyum di sana. Ia menghela napas, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayap di tubuhnya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin efek dari otot yang mengendur setelah kematian. Tanpa membuang waktu, ia melanjutkan pekerjaannya. Ia memilih lipstik berwarna lembut sesuai permintaan keluarga Rina. Tangannya bergerak perlahan, memastikan warna itu merata di bibir. Lalu, saat ia sedang menyisir rambut jenazah, sesuatu terjadi. Suara berbisik terdengar pelan di telinganya. "Terima kasih, Pak Seno." Seno menghentikan gerakannya seketika. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke sekeliling ruangan. Tidak ada siapa-siapa, hanya dirinya dan jenazah Rina. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya pikirannya yang mempermainkannya, efek dari kelelahan. Namun, saat ia kembali menatap wajah Rina, napasnya tercekat. Mata Rina terbuka. Seno mundur selangkah, dadanya terasa sesak. Ia mengerjap beberapa kali, berharap ini hanya ilusi. Tapi tidak. Sepasang mata yang seharusnya tertutup itu sekarang menatap lurus ke arahnya. Lalu, bibir Rina yang berwarna merah lembut itu bergerak. "Jangan biarkan dia mengambilku." Jantung Seno seakan berhenti berdetak. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Dan saat itulah, lampu di ruangan berkedip-kedip. Bayangan di sudut ruangan bergerak.
Udara menjadi lebih dingin. Seno merasakan kehadiran sesuatu. Ia menoleh ke kaca meja rias, dan dari pantulan itu, ia melihatnya. Sosok tinggi, hitam pekat, dengan mata merah menyala, berdiri di belakang tubuh Rina. Makhluk itu perlahan bergerak, mengulurkan tangan panjangnya ke arah jenazah. Seno tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, arwah Rina akan diambil oleh makhluk itu. Tanpa berpikir panjang, ia meraih cermin kecil di meja rias dan mengarahkannya ke makhluk itu. Saat pantulan sosok itu terlihat di cermin, terdengar jeritan panjang, memilukan, memenuhi ruangan. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Lampu kembali normal, udara kembali hangat, dan mata Rina kembali tertutup. Seno berdiri di sana, menggenggam cermin dengan tangan gemetar. Ia tahu betul apa yang baru saja terjadi bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Ia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Sebelum pergi, ia berbisik pelan, "Aku sudah melindungimu." Kemudian, dengan hati-hati, ia menutup peti jenazah Rina. Namun, saat ia berjalan keluar dari ruangan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, seakan ada mata yang mengawasinya. Ia menoleh ke meja rias, dan dalam kilasan singkat, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Namun, ada sesuatu yang salah. Dalam pantulan itu, ia tidak sendiri. Sosok hitam tinggi itu berdiri tepat di belakangnya. Tersenyum. Seno terpaku di tempatnya. Kakinya terasa seolah tertanam di lantai, tak mampu bergerak. Matanya tetap tertuju pada cermin meja rias, di mana sosok hitam tinggi itu masih berdiri di belakangnya. Ia tidak berani berbalik, tidak berani mengonfirmasi apakah sosok itu benar-benar ada di dunia nyata atau hanya pantulan yang bermain dengan pikirannya. Namun, ketika senyum menyeramkan itu melebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tak seharusnya dimiliki manusia, tubuh Seno merespons dengan sendirinya. Ia berlari, keluar dari kamar perawatan jenazah, menyusuri lorong rumah duka yang sunyi. Setiap langkahnya bergema, bercampur dengan suara napasnya yang terengah-engah. Di belakangnya, ia mendengar sesuatu. Bukan suara langkah kaki, tapi suara seretan, seperti sesuatu yang besar sedang menggeser tubuhnya di atas lantai. Seno berusaha untuk tidak menoleh. Ia harus keluar dari tempat ini. Sekarang, ia meraih gagang pintu utama rumah duka dan menariknya dengan paksa. Terkunci, jantungnya berdetak lebih cepat. Ini tidak mungkin. Ia yakin pintu itu tidak pernah dikunci dari dalam. Tangannya bergetar saat ia mencoba menarik gagangnya sekali lagi, tapi sia-sia. Lalu, tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Tak ada lagi suara seretan. Tak ada lagi suara napasnya sendiri. Udara di sekitarnya membeku. Perlahan, Seno menoleh ke belakang. Dan di sana, di ujung lorong yang remang-remang, sosok itu berdiri. Lebih dekat dari sebelumnya, tinggi, hitam pekat, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Perlahan, makhluk itu mengangkat tangan panjangnya, menunjuk ke arah Seno. Kemudian, ia berbicara, dengan suara yang dalam, bergetar, seolah berasal dari sesuatu yang jauh lebih tua dari dunia ini. "Kau mengganggu pekerjaanku." Seno tidak mengerti apa maksud makhluk itu, tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, kepalanya mendadak terasa berat. Pandangannya mengabur. Dunia di sekelilingnya berputar. Lalu, semuanya menjadi gelap. Seno terbangun. Ia mendapati dirinya masih berada di dalam rumah duka. Tapi kini, suasana terasa berbeda. Cahaya lampu tidak lagi redup. Udara kembali hangat.
Ia berada di kursi di ruang tamu rumah duka, seperti seseorang yang baru saja tertidur karena kelelahan. Semuanya terasa normal. Ia melirik ke jam dinding. Sudah pukul 5 pagi. Seno bangkit perlahan, merasakan tubuhnya masih sedikit lemah. Apakah semua yang ia alami semalam hanyalah mimpi? Namun, saat ia melangkah ke kamar perawatan jenazah untuk memastikan semuanya, ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Cermin di meja rias retak. Bukan hanya retak kecil, tapi pecah membentuk pola seperti sarang laba-laba. Dan di tengah cermin itu, ada bekas hitam pekat seperti bekas tangan yang terbakar. Seno melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Lalu, suara pintu berderik terdengar di belakangnya. Ia berbalik, dan di ambang pintu, seorang wanita berdiri. Bukan makhluk hitam, bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi Ibu Rina. Matanya sembab, masih merah karena menangis. "Pak Seno," suaranya bergetar. "Terima kasih sudah membuat anak saya terlihat cantik untuk terakhir kalinya." Seno menatapnya, masih dalam kebingungan. Ibu tidak mengalami sesuatu yang aneh tadi malam. Wanita itu mengerutkan dahi. "Maksud Bapak?" Seno ingin bercerita, ingin mengatakan bahwa ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Tapi ia ragu. Akhirnya, ia hanya menggeleng pelan. Tidak apa-apa." Ibu Rina tersenyum kecil, meski sorot matanya masih dipenuhi kesedihan. "Kalau begitu, saya permisi dulu. Sekali lagi, terima kasih." Seno mengangguk, mengiringi wanita itu dengan tatapan hingga ia pergi. Tapi, saat Ibu Rina melangkah keluar, ia berhenti sejenak, seperti mendengar sesuatu. Ia menoleh ke arah kamar perawatan jenazah. Kemudian, dengan suara lirih, "Rina?" Seno langsung menoleh. "Ibu?" tanyanya pelan. Wanita itu menggeleng cepat, memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Saya hanya merasa tadi ada yang memanggil saya." Ia tertawa kecil, tapi ada kegelisahan di matanya. Setelah itu, ia benar-benar pergi. Seno tetap berdiri di tempatnya, memandangi cermin yang retak di ruangan itu. Di benaknya hanya ada satu pertanyaan. Benarkah semuanya sudah selesai? Atau sesuatu masih mengawasinya?